Yang saya habiskan panitia kami akbar semua hadir para hadirin sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan bimbingan kepada diri kita semuanya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada hari ini merasa mendapat satu kehormatan yang diberi kesempatan untuk memberikan sambutan yang mereka mengkaji, mendalami Islam yang terjadi hari ini berkaitan dengan masalah ketentraman, kedamaian, keamanan. Mungkin kita mendalami ini hubungannya dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Orang semua berbicara tentang masalah teroris dan Islam. Itu yang terus menjadi pembicaraan. Saya pada waktu beberapa teman-teman sudah datang ke rumah, saya bilang ya kita harus mengkajinya secara terbuka supaya kita semuanya paham, karena Islam itu kan sangat luas. Di Islam itu sangat luas. Islam itu sangat luar biasa. Islam itu sangat indah. Islam itu memberikan jaminan untuk semua kehidupan. Tapi tidak semua orang juga bisa memahaminya. Alhamdulillah, saya kira hari ini kita nanti akan mendengarkan suatu kelakaran mendalam dari Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sanusi. Saya dalam satu minggu ini diberi 3 buku yang semua berhubungan dengan masalah bagaimana reaksi terhadap bahasa-bahasa teroris, bunuh diri dan sebagainya. Tapi buku saat ini saya baru baca sepertiga, jadi diulang. Harus sepertiga diulang. Jadi karena diulang saya tidak boleh memberikan komentar jawabannya, karena itu tidak dulu. Kalau saya sudah khatam membacanya semua, baru saya bisa memberikan komentar yang penuh. Nah, saya ingin dengar nanti dari Ustaz. Namun, kalau untuk sepertiga, di sini judulnya meraih kemuliaan melalui sikap. Bukan saja Islam. Dari judul ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sebagai insan muslim, sebagai seorang insan muslim itu untuk menjadi orang yang mulia itu harus. Kemudian kita ini juga berjihad harus. Jadi terlihat
Gimana? Persepsi saya berbeda, gitu kan? Boleh dong? Boleh ya? Jadi kita menjadi manusia yang mulia itu harus, kita berjihad itu harus, dan tidak boleh ada sedikit pun berkurang semangat jihad itu bagi seorang muslim. Tak boleh. Jangan ada sedikit pun turun frekuensi jihad dalam pribadi kita sebagai orang muslim. Karena dengan jihad itulah kita akan bisa menjadi mulia. Jadi mengapa dikatakan bukan penistaan? Jadi artinya jangan sampai kita bahwa mau mencapai kemuliaan itu menjadi sesuatu terasa sebagai sesuatu yang takut atau sesuatu yang salah. Tidak. Seperti sekarang ini terjadi misalnya musibah-musibah dengan gerakan-gerakan teroris yang terjadi yang menimbulkan kecurigaan, menimbulkan keraguan orang, ya, dan sebagainya. Nah, menurut saya apa yang terjadi sekarang di masyarakat itu yang harus diluruskan. Itulah yang harus diluruskan. Nah, bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang ini? Jadi dengan di sini ada bab-bab khusus tentang jihad, dengan hadis-hadisnya. Nah, ada hadis-hadis yang sudah pernah saya baca, ada hadis-hadis yang belum pernah saya baca. Jadi selanjutnya, kemudian di dalam buku ini ada fatwa-fatwa para ulama. Jadi bagaimana ulama-ulama bersikapi tentang action dari perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan, khususnya yang disebut dengan pengantin, kemudian bunuh diri dan sebagainya. Jadi saya ada 3 buku. Saya ingin stop betul-betul menuntun kita kepada Islam yang tentram. Jadi bahasa ini sekali tahun syahidah. Bagaimana mencapai dunia mulia pertama, tapi prinsip syahid itu juga bisa dikejar. Itu bukan sesuatu yang cuma yang ada saya pikir kenapa kata-kata ini kecil. Jadi harusnya huruf ini juga harus besar. Jadi supaya semangat semangat sama. Jadi kan kalau kecil itu saya katakan tapi kita kata mungkin kata si yang bikin kapal punya itu bikin kapal punya. Jadi kita memang mau nggak mau apapun umat Islam sekarang ini dalam suasana seperti sekarang yang harus terus mendapatkan meninggikan semangat perjuangannya, tapi perjuangannya seperti apa, perjuangannya bagaimana. Yang jelas hadirin sekalian, saya mengatakan mungkin banyak pertanyaan apaan yang mungkin orang tentang jihad. Saya juga merasa bahwa mengajak masyarakat itu untuk tidak berbuat dosa itu juga sebagai sebuah perjuangan. Jadi kerusakan akibat pembunuhan dengan kerusakan akibat ulah tangan manusia itu juga besar akibat. Besar. Kita ilustrasi lihat saja beberapa hari ini di Thailand. 2 orang partai tidak boleh dibunuh oleh siapapun. Kalau seperti silakan rumah dibakar sebesar apapun habis. Begitu juga waktu tsunami, mungkin ada di Aceh waktu itu tsunami hanya 15 menit. Hanya 15 menit tsunami itu datang, hampir 200.000 orang mati.
dan semua bangunan yang sudah dibangun hampir ratusan tahun rata dengan tanah. Tsunami rata dengan tanah. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 2 hari berturut-turut itu yang mati hanya sekitar 60.000 orang. Hanya 60.000 orang. Tapi ketika tsunami datang, itu yang mati 200.000 orang. Dan kemudian kenapa ada satu daerah yang selamat, dan kenapa ya memang kalau tsunami itu luar biasa, tidak bisa ditunjukkan oleh sebuah peristiwa, tidak ada musuh yang roboh. Tidak ada musuh yang roboh, tidak ada satupun musuh yang roboh. Padahal kecepatan tsunami itu, kecepatan gelombang itu apa kecepatannya? Kecepatan hampir 700.000 km per jam. Waktu saya datang lihat ke sana, tidak bisa lagi, hanya berputar-putar dari udara keliling semuanya. Tapi begitu dah peristiwa itu, kita mulai di mana-mana susah, langsung dengan ayat Allah. Tidak jauh-jauh atau jauh-jauh. Kalau Tuhan sudah menegur sang bumi ini, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, dan kali-kali kita mengatakan bahwa insan mengatakan apa itu? Sebab apa itu? Tapi ada daerah yang salah. Bukannya daerah yang salah itu semua yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman alam yang merupakan ketentuan Tuhan. Makhluk, rupanya fungsi makhluk itu memesan gelombang sehingga dia sampai ke darat itu. Akibat tsunami itu bisa lebih lembut. Nah, ini satu contoh. Berarti apa? Manusia berbuat kerusakan ketika manusia merusak apa yang sudah dibuat oleh Allah. Secara alam. Begitu juga manusia kalau sudah rusak secara seperti ini, maka akibatnya juga besar. Jadi mudah-mudahan saya terima kasih ya, dan berharap Pak dari Abu Syekh besar, saya pikir buku ini harus banyak dibaca. Bukan yang dibaca, jadi berapa harga besar? 70.000 ya saya cuma nanti berapa orang dari para Islam baca. Kalau saya membaca itu mau dibaca sudah berapa. Jadi ada 3 buku, tapi ini seperti yang lebih besar, lebih kaya dan sabar. Jadi mengcounter pikiran-pikiran itu betul-betul lebih tidak terbuka, tidak head to head. Jadi mengcounter itu betul-betul dengan bahasa yang enak. Jadi, itulah ciri-ciri Islam. Islam itu salah satu di antaranya adalah lebih kasih sayang. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan nanti isi dari buku ini tentang syahid dan kemudian bagaimana reaksi para ulama terhadap beberapa anak-anak tentang syahid dengan cara-cara yang dianggap dinilai tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti Pak Abu bisa pasang iklannya. Ini masalah dan tidak berusaha kegiatan ini banyak untuk anak muda. Sudah lebih paham. Mungkin tidak hanya di sini, di mana-mana. Kalau sini kita semua ada yang apa karena ini pendidikan.
bernegara, negara itu wajib melindungi seluruh warga negara. Itu sudah selesai. Melindungi seluruh warga negaranya itu untuk bebas berusaha, bebas mengeluarkan pendapat, bebas mencari uang. Jadi prinsipnya siapapun di Indonesia kalau orang mau berdakwah, mau ngaji, itu silakan, bebas, tidak ada dilarang. Jadi mau pidato yang kencang, sebenarnya silakan. Yang dibatasi oleh undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Itu aja. Dan kalau sekarang kita sekarang jauh lebih enak, lebih mengkaji perang-perangan, buka aja semua. Tak perlu risau-risau. Saya dengan segala macam keterbatasan, saya tidak untuk dimana-mana. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita punya hak untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Wajib hukumnya menjalankan syariat Islam. Apa caranya? Kita perjuangkan itu dengan cara yang legal, dengan cara yang resmi. Mayoritas itu tidak. Yang penting kita sampaikan terus, sampai orang mengerti maksudnya apa. Mungkin 100 tahun baru orang mengerti, tidak apa. Yang penting terus saja. Tapi kita ajak itu dengan cara yang saling, dengan cara yang Jadi dilarang oleh undang-undang adalah action, perbuatan-perbuatan yang memang dianggap melawan hukum. Jadi sedikit sekali banyak kita belajar dari bangsa. Saya juga pikir supaya nanti bacanya lebih. Kalau saya ngomong, waktu bacanya lebih menarik hal sekian. Segera demikian, terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan tetap saya ajak dalam suasana apapun kita harus tetap syiar terus dengan Allah. Kaji-kaji terus sehingga usaha Allah memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Yang penting mari kita bangun semua silaturahmi, saling nasihatkan dengan dia dan sesama. Terima kasih kepada Bapak semua. Terima kasih kepada Bapak Sabar yang telah memberikan kesempatannya. Selanjutnya untuk disebutkan dan usaha untuk